Wa inna ilahi raji'un. Keputusan ini dibuat setelah penyelidikan mendalam menggunakan analisis gambar satelit yang memperlihatkan kerusakan besar pada hutan di dekat lokasi bencana. Hilangnya pohon di area seluas 50.000 hektar mengganggu kemampuan hutan untuk menyerap air hujan hingga menyebabkan banjir bandang dan longsor yang merenggut ratusan nyawa. 8 perusahaan yang izinnya dicabut beroperasi di berbagai bidang seperti pemanfaatan hutan, pertambangan, PLTA, dan perkebunan. Mulai hari ini akan menarik kembali semua persetujuan lingkungan dari dokumen lingkungan yang ada di daerah-daerah bencana. Kemudian selanjutnya kami juga minggu depan sudah mulai memanggil entitas-entitas yang kami indikasikan berdasarkan kajian sementara dari data satelit berkontribusi memperparah dari bencana banjir ini. Jadi kami telah melakukan surat panggilan, jadi hari Senin kami harap mereka datang untuk menjelaskan. Ya pemirsa, kita akan melihat jumlah data terkini korban bencana di Sumatera yang dirilis oleh BNPB per tanggal 8 Desember 2025. Korban meninggal dunia bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat per tanggal 8 Desember 2025 tercatat ada 940 jiwa. Jumlah korban hilang terdapat 269 jiwa, kemudian jumlah korban luka 5.000 jiwa. Jumlah rumah rusak ada 156,5 ribu rumah. Di bawah langit kelabu dan derasnya air sungai yang terus naik, keberanian seorang personil Brimopolda Sumatera Utara kembali menjadi penyelamat bagi warga yang terjebak banjir. Suara gemericik air yang ganas dan gerak jembatan kayu yang nyaris patah tak menghentikan langkah anggota Brimob yang berjalan perlahan menahan napas pada setiap pijakan. Hati-hati, Kak. Di dadanya ia menggendong seorang bayi kecil yang masih merah, masih rapuh, yang menangis lirih tanpa memahami bahaya yang mengintai di sekelilingnya. Jembatan darurat ini bergoyang diterpa angin dan derasnya arus. Namun keberanian tak pernah surut di balik seragam Brimob yang basah oleh hujan. Personil Satuan Brimopolda Sumatera Utara tak hanya mengevakuasi sang bayi. Mereka juga membantu masyarakat lain menyeberangi jembatan rapuh ini menuju tempat yang lebih aman. Setibanya di lokasi, personil Brimob bersama warga langsung bergerak memastikan setiap pengungsi, terutama anak-anak dan lansia, mendapatkan kenyamanan di tengah situasi darurat. Di saat jembatan hampir runtuh dan rasa takut memenuhi udara, keberanian dan kepedulian anggota Brimob justru menjadi jembatan bagi keselamatan banyak nyawa. Sejumlah titik pemukiman masyarakat di Tanjung Pura, Kabupaten Langkat masih terendam banjir. Kondisi ini membuat warga tetap bertahan di berbagai lokasi pengungsian yang telah disediakan. Pemirsa, sudah hampir 11 hari ratusan kepala keluarga di Kecamatan Tanjung Pura tidak dapat kembali ke rumah mereka. Warga yang mengungsi terdiri dari anak-anak, orang dewasa, hingga lansia. Bahkan mereka bertahan dengan kondisi serba terbatas dan hidup seadanya di lokasi pengungsian. Sejumlah warga mulai mengalami keluhan kesehatan karena tempat pengungsian tidak memiliki dinding maupun pintu. Kondisi ini sangat meresahkan bagi para pengungsi, ditambah juga air di pemukiman yang tidak kunjung surut, meskipun sungai di sekitarnya sudah menunjukkan penurunan. Pencarian korban di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat masih berlangsung. Seperti ada di sebelah belakang saya, betapa puluhan rumah luluh lantak rata dengan tanah, dan yang kami injak ini adalah sebelumnya rumah, bahkan atap rumah. Satu persatu
petugas mengecek dengan sebilah bambu menusuk-nusuk ke dalam tanah untuk memastikan bahwa tanah tersebut aman untuk diinjak, dan jika memang masuk ke dalam tanah cukup dalam, dan ini juga bisa membantu mereka untuk menemukan jasad yang masih tertimbun di dalam tanah untuk memaksimalkan pencarian korban. Petugas dibantu oleh K9. Kami mendapatkan informasi ada 2 K9 yang diterjunkan untuk pencarian pada hari ini. Sekarang hari ke-11, untuk jumlah data korban yang kami himpun saat ini adalah sebanyak 240 orang menjadi korban, 155 meninggal dunia, 40 orang luka berat dan 29 orang luka ringan. Untuk kondisi cuaca hari ini, untuk hari ini bisa dikatakan cerah, namun kami tidak tahu apakah nanti sore akan turun hujan seperti hari kemarin, karena memang untuk cuaca sangat mempengaruhi petugas untuk meneruskan atau tidaknya pencarian korban. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Arlista Hadi Leman melaporkan. Sementara itu, ratusan warga di Banda Aceh terpaksa mengular saat antri LPG berbagai ukuran. Antrian ini merupakan dampak dari banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Aceh. Antrian panjang warga terjadi di hampir semua pangkalan gas di Banda Aceh. Berbagai ukuran tabung gas dibawa warga berharap mendapat jatah setelah pasokan tersendat selama 3 hari terakhir. Kondisi ini terjadi setelah banjir bandang dan tanah longsor memutus jalur distribusi di sejumlah titik termasuk akses utama menuju Banda Aceh. Akibatnya warga terpaksa menunggu berjam-jam di bawah terik matahari. Beberapa bahkan rela kembali antre setelah stok di pangkalan cepat habis. Hari gas tadi awal-awal di sini bilang dibuang ke Pasar Tani. Dari Pasar Tani, wali kota bicara, adanya 3 kilo, cuma jatuhnya cuma 1.000. Satu tabung 1 kakak. Terus dari yang 5 kilo ke 12 kilo nggak ada. Balik lagi saya ke sini bilang nanti jam 10 adanya di Pasar Tani lagi. Memang 3 hari ke belakang itu stoknya menipis. Nah, tadi malam baru sampai dari kapal via Pelabuhan Ulele jam 2. Jam 2 kita pasok ke SPB, langsung kita isi. Pagi ini langsung kita distribusi. Banjir dan longsor di Aceh tidak hanya menutup akses, tapi juga memutus rantai logistik termasuk pasokan LPG. Jika jalur darat belum bisa dilalui, antrean panjang warga diprediksi terus terjadi. Dari Banda Aceh, Syukri Safrudin, iNews melaporkan. Beralih ke wilayah bencana di Sumatera Utara, pemirsa, aksi dramatis terjadi saat anggota Brimopolda Sumatera Utara menggendong bayi menyeberangi jembatan darurat yang hampir roboh di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan. Sementara di Agam, Sumatera Barat, seorang lansia yang sedang sakit terpaksa ditandu melewati longsoran karena tinggal di lokasi rawan longsor.